Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan pemaparan materi tentang mengurutkan atau seriasi dalam mata kuliah pengembangan matematika anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Sri Widayati SPD MPD. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anggun Ainur Rasyada dengan digit NIM akhir 111, dengan saya sendiri Mutia Makfiro dengan digit NIM akhir 112, dan yang terakhir rekan saya Anizarul Tridaifullah dengan digit NIM akhir 113. Untuk materi pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pengertian konsep mengurutkan atau seriasi, yang kedua tahapan perkembangan anak usia dini mengenai mengurutkan atau seriasi, lalu strategi pembelajaran atau benda yang konkret untuk anak, dan dampak positif kemampuan seriasi atau mengurutkan, lalu ada manfaat kemampuan belajar seriasi, dan juga beberapa contoh penerapan dan juga video pembelajaran tentang mengurutkan atau seriasi untuk anak usia dini. Selanjutnya, ada kemampuan mengurutkan seriasi dalam perkembangan matematika anak usia dini. Seriasi sendiri adalah salah satu konsep dasar dalam perkembangan kognitif dan matematika anak usia dini yang merujuk pada kemampuan anak untuk mengatur atau menyusun benda berdasarkan urutan tertentu, seperti dari yang paling kecil ke paling besar, dari pendek ke panjang, dari ringan ke berat, maupun berdasarkan warna, bentuk, dan jumlahnya. Menurut Piaget, seriasi sendiri adalah bagian dari perkembangan berpikir logis yang menjadi dasar pemahaman konsep bilangan. Karena melalui kegiatan mengurutkan, anak belajar memahami hubungan perbandingan dan urutan secara sistematis. Contoh sederhananya, ketika anak menyusun balok dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari kegiatan sederhana ini, anak sebenarnya sedang belajar konsep matematika secara konkret dan bertahap. Selanjutnya adalah tahap perkembangan kemampuan seriasi menurut Jean Piaget. Pada tahap yang pertama adalah di usia 0-2 tahun, yaitu sensori motor. Pada tahap sensori motor ini, menurut Jean Piaget, anak belajar melalui pengalaman indera dan gerakan fisik. Pemahaman anak masih bergantung pada apa yang dilihat, disentuh, dan dimainkan secara langsung oleh anak. Pada tahap ini, anak belum mampu melakukan seriasi atau mengurutkan secara logis, karena struktur berpikir anak masih belum berkembang ke arah penalaran. Stimulasi yang tepat diberikan melalui permainan benda konkret seperti balok atau benda yang berbagai ukuran untuk merasakan eksplorasi. Kedua, di usia 2-7 tahun, yaitu tahap praoperasional. Pada tahap praoperasional, anak mulai menggunakan simbol dan bahasa dalam berpikir. Anak sudah dapat membedakan ukuran seperti besar, kecil, dan anak mampu mulai menyusun 2-3 benda secara sederhana. Namun, kemampuan seriasi masih bersifat intuitif dan belum konsisten karena anak masih berpusat pada aspek satu saja dan belum memahami hubungan logis secara menyeluruh. Yang ketiga, di usia 7-11 tahun, yaitu tahap operasional konkret. Memasuki tahap operasional konkret ini, anak mulai mampu berpikir logis terhadap objek yang nyata. Anak sudah dapat mengurutkan benda secara sistematis dan memahami hubungan antar objek dalam suatu rangkaian. Pada tahap ini, kemampuan seriasi anak berkembang lebih matang karena anak mulai memahami prinsip keteraturan dan hubungan sebab akibat secara konkret. Yang terakhir adalah di usia 11 tahun ke atas atau tahap operasional formal. Pada tahap operasional formal ini, kemampuan berpikir anak berkembang menjadi lebih abstrak dan hipotesis. Anak tidak lagi bergantung pada benda yang konkret dalam memahami konsep. Penalaran logis menjadi lebih kompleks dan sistematis, sehingga kemampuan mengurutkan atau seriasi ini dapat dipahami dalam memahami hubungan dalam bentuk abstrak dapat dilakukan dengan lebih matang. Strategi pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan seriasi pada anak usia dini. Yang pertama, penggunaan media konkret yaitu pink
tower, dan papan flanel. Anak-anak belajar mengenai urutan dengan menyusun dan mengatur objek berdasarkan perbedaan ukuran secara langsung. Yang kedua, pembelajaran melalui bermain aktif. Kegiatan disusun dalam bentuk permainan untuk menarik perhatian anak, membuat mereka aktif dan merasa nyaman saat belajar. Yang ketiga, bermain manipulatif dan eksplorasi. Anak-anak menggenggam, mengatur, dan merekatkan benda-benda agar dapat memahami secara langsung konsep ukuran. Yang terakhir, latihan bertahap dan berulang. Anak diberikan peluang untuk berlatih beberapa kali agar keterampilan dalam membandingkan dan mengurutkan dapat berkembang. Selanjutnya yaitu media konkret. Media konkret pink tower atau menara merah muda seperti yang ada di gambar tersebut, bertujuan untuk mempertajam indera visual anak dengan membedakan perbedaan dimensi. Saat anak mulai meletakkan setiap kubus, yaitu mulai dari yang terkecil ke alas, mereka dapat merasakan berat dan perkembangan ukurannya. Selanjutnya yaitu media papan flanel yang digunakan untuk membantu anak memahami konsep bilangan secara konkret melalui kegiatan menempel dan mengurutkan angka. Media ini membuat pembelajaran lebih menarik, melatih konsentrasi, motorik halus, serta mendorong anak belajar aktif. Ada juga media balok susun atau balok seri ukuran. Nah, balok susun ini merupakan media konkret yang digunakan untuk membantu anak dalam belajar menyusun benda dengan cara mengatur balok dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya. Media ini mendukung anak dalam memahami perbandingan ukuran melalui aktivitas bermain secara langsung. Adapun dampak positif kemampuan seriasi bagi matematika dan berpikir logis anak. Yang pertama, memahami konsep urutan dan perbandingan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir logis. Ketiga, mendukung pemahaman konsep bilangan dan berhitung. Keempat, melatih konsentrasi dan ketelitian. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan pemecah masalah. Selanjutnya, ada manfaat kemampuan seriasi terhadap perkembangan matematika dan berpikir logis anak. Yang pertama, membangun konsep dasar matematika. Seriasi membantu anak memahami konsep perbandingan seperti lebih besar, lebih kecil, lebih panjang, lebih pendek, dan lebih banyak, lebih sedikit. Kemampuan ini menjadi dasar pemahaman urutan bilangan dan operasi matematika sederhana. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir logis. Nah, melalui kegiatan mengurutkan, anak belajar membandingkan, menganalisis, dan menentukan hubungan antar benda. Seriasi melatih anak berpikir sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, membentuk sikap logis, kritis, cermat, dan disiplin. Permainan berhitung berbasis seriasi tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga membentuk sikap logis, kritis, teliti, dan disiplin dalam diri anak. Selanjutnya, ada mendukung kemampuan membandingkan dan memahami konsep kesetaraan. Seriasi merupakan kemampuan dasar untuk membandingkan serta memahami konsep sama dengan dan tidak sama dengan. Yang terakhir, meningkatkan motivasi dan potensi belajar anak. Eksplorasi anak terhadap benda-benda di sekitarnya merupakan proses belajar yang sangat efektif. Pada usia dini, motivasi belajar anak berada pada titik tertinggi sepanjang rentang kehidupannya, selama tidak ada hambatan dari lingkungannya. Oleh karena itu, kegiatan seriasi yang menyenangkan sangat dibutuhkan untuk mengembangkan konsep matematika sesuai minat dan bakat anak. Kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sangat menentukan keberhasilan program di sekolah. Pembelajaran yang menarik akan menunjang potensi anak sehingga perkembangan matematika dapat berlangsung secara optimal.